siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya akan mengajak kita Bapak Ibu membaca Tuhan dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Bapak Ibu sudah ada di depan layar kita, menjadi bahan renungan kita malam hari ini di kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Bapak Ibu, di pasal ini 17 ini berbicara tentang bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Dan sekaligus yang kita bahas ini adalah bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dan Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mendengar cerita tentang Daud melawan Goliat, bagaimana Goliat dikalahkan oleh Daud, dan apa yang harus dilakukan Daud untuk mengalahkan Goliat yang badan besar itu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan ini 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Di dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu diterjemahkan adalah Allah tentara Israel yang kau hina itu. Bapak Ibu, ini adalah dua kondisi, dua keadaan dalam medan peperangan yang kita pikirkan ini bagaikan langit dan bumi, saudara. Oleh karena kenapa Daud mau menghadapi Goliat dengan hanya membawa nama Tuhan, sedangkan Goliat menghadapi Daud dengan memakai pedang, tombak, dan lembing. Saudara, ini adalah berperang face to face, ya. Langsung melihat, tidak? Langsung melihat, saudara. Bukan berperang dalam mimpi, bukan berperang hanya ancang-ancang, ini sudah langsung melihat. Makanya saya bilang tadi, ini peperangan bagaikan langit dan bumi tidak akan bisa ketemu. Karena kenapa seharusnya Daud melengkapi dirinya dong seperti Goliat, pedangnya lah, tombaknya lah, lembingnya lah, perlengkapan perang. Tetapi Daud hanya membawa nama Tuhan, saudara. Nah, malam hari ini menarik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cerita daripada firman Tuhan ini? Siapa yang menang di antara dua pahlawan yang hebat ini malam hari ini? Malam hari ini saya memberikan tema agak menarik, ya, agak romantis sedikit, saudara, ya. Yaitu jangan salah menilaiku. Wah, ya kayak sebuah lagu, ya. Jangan salah menilaiku. Saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan salah menilaiku, pasti ya, kita menilai sebelah mata gitu, ya. Yang ternyata nggak ada apa-apanya. Tapi setelah terjadi baru kita menilai siapa dirinya sesungguhnya. Jangan salah menilaiku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Jangan ada dusta di antara kita lah, istilahnya begitu, ya. Nah, malam hari ini jangan salah menilai itu dari Alkitab yang kita baca tadi 1 Samuel 17 ayat ke-45. Saya akan memberikan poin saya yang pertama adalah percaya sepenuhnya sama Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ini adalah poin saya yang pertama. Daud menghadapi Goliat dengan hanya membawa nama Tuhan, saudara. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ini Daud baru tampil dalam peperangan. Dia menghadapi Goliat yang sudah ahli berperang, ya, dengan membawa nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pandangan Goliat terhadap Daud? Ya, Goliat melihat Daud, ya, dia rendahkan Daud. Tidak ada artinya Daud di mata Goliat. Dia pendek, saudara. Bukan lawan yang seimbang Goliat bagi Daud, bagi Goliat. Ini Daud bukan lawan yang seimbang. Mungkin tadi Goliat sudah emosi, yang sudah menurun ketika dia melihat Daud yang melawan dia. Goliat, Daud yang kecil ini mau melawan saya, oh lah hebat, gitu, ya. Di pandangan Goliat,
Ya, buat apa ini orang dilawan gitu? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Dan sampai Alkitab mencatat bahwa Goliat mengutuk Daud dalam nama Allahnya. Coba bayangkan saudara. Di ayat yang ke-44 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ayo maju, ini kata Goliat, akan kuberikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan. Coba bayangkan saudara. Goliat melihat Daud begitu rendah sekali. Tidak ada nilainya, tidak ada sesuatu yang dibanggakan, tidak ada sesuatu yang ditakutkan oleh Goliat terhadap Daud. Yang sampai dikatakan di ini penghinaan yang paling hina. Nanti dagingmu dimakan oleh burung. Nah, coba yang Bapak Ibu Saudara diberkati oleh itu. Apa yang dibanggakan oleh Goliat, Bapak Ibu? Perlengkapan perangnya lengkap. Oh, sudah dong, udah jelas ya, perlengkapan perangnya lengkap. Badannya besar, berpengalaman. Oh, dia seorang pahlawan bagi bangsa Filistin. Dia orang yang diandalkan. Saudara diberkati oleh Tuhan, sesuatu kebanggaan terbesar bagi Goliat, benar ya? Aku ini Daud melawan saya loh. Gue sudah berpengalaman berperang bro. Badan, posisi tubuhnya besar, ya gak mungkin dong kalah sama si Daud ya. Berperlengkapan perang. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya wajarlah si Goliat berkata demikian kepada Daud. Kita melihat apa yang menjadi reaksi bangsa Israel bersama dengan Saul. Ketika Goliat berkata mau melawan bangsa Israel, waduh, seluruh tentara termasuk Saul mengalami ketakutan, gentar, cemas. Mungkin ada yang lain di antara mereka semua, saudara. Karena kenapa ini tidak bisa menghadapi musuh yang besar? Karena mereka memandang Goliat besar, saudara, tubuh besar. Jadi semua Raja Saul dan tentaranya gentar, cemas, ketakutan yang begitu dahsyat. Bagaimana mungkin kita boleh melawan si Goliat bersama dengan tentaranya? Lebih menarik lagi reaksi dan respon Daud ketika dia melihat Goliat, ketika dia melihat bangsa Filistin yang besar. Ketika dia melihat tubuh Goliat yang besar, perlengkapan lengkap, orang yang dibanggakan, loh, Daud tidak sama sekali takut, iya gitu ya. Daud tidak sama sekali gentar terhadap orang Filistin. Di ayat yang ke-26b, Daud berkata, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara berkata oleh Tuhan. Daud tidak gentar melihat Goliat dan seluruh prajuritnya. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pengenalan Daud yang benar terhadap Tuhan, sehingga ia bukan nama Israel yang sedang dihina oleh Goliat dan seluruh tentaranya, tetapi juga Allah yang telah memilih bangsa Israel sedang dihina oleh bangsa-bangsa yang tidak bersunat ini. Pemahaman yang paling mendasar yang dimiliki oleh Daud adalah kepada Tuhan sebagai pemilik hidupnya dan sebagai pemilik umat Israel, sebagai umat pilihan. Bukan dia takut sama Goliat, bukan dia gentar sama Goliat yang besar badan tinggi. Bukan sesuatu hal yang menakutkan bagi Daud. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah pakai Daud untuk membawa kemenangan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud karena dia seorang gembala, profesi gembala di padang belantara, dia hanya menjaga domba, saudara. Bagaimana mungkin mengalahkan si Goliat yang berprofesi sebagai tentara yang sudah mengalahkan banyak orang yang sudah berpengalaman? Daud apa sih yang dia jaga? Nah, itu tadi aku bilang, jangan salah menilaiku. Di mata Goliat ini si Daud ini ada apa? Dia berpengalaman apa sih? Dia hanya menjaga domba kok, tidak ada apa-apa, saudara. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi pengenalan Daud akan Tuhan, itulah yang membuat dia menang.
Boleh dia disalah penilaian oleh Goliat dan seluruh bangsa Filistin. Boleh. Tetapi ada sebuah nilai kekuatan. Ada power yang dimiliki oleh Daud. Ada sesuatu kekuatan yang dimiliki oleh Daud yang tidak dimiliki oleh Goliat. Ya, Goliat hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pengalamannya, mengandalkan semua yang dimiliki. Tapi Daud, dia punya pengalaman waktu dia menjaga domba. Mungkin banyak binatang-binatang buas menerkam apa domba dia jaga. Dia punya pengalaman, tetapi lebih daripada pengalaman, aktivitas keseharian yang dimiliki oleh Daud, tapi dia memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan sebagai pemilik hidupnya, sebagai Tuhan memiliki kuasa dan wibawa dan kemahakuasaan yang tinggi dibandingkan semua Allah yang ada dalam dunia ini. Daud memiliki pengenalan, saudara. Makanya aku bilang tadi, jangan salah menilai itu. Ya, terkadang kita menilai orang sebatas sebelah mata lah, yang tidak ada apa-apanya. Saudara diberkati oleh dekat. Boleh orang lain memandang kita sebelah mata, oke, mungkin dengan situasi corona ini mungkin kita mengeluh, mungkin kita sedang cemas dan takut, mungkin ada apa yang menganggap kita, ya hanya itu aja kok sudah takut, hanya itu aja kok sudah cengeng. Oke, saudara, tapi ingat, usahakan dirimu, usahakan diri kita mengenal Allah yang sesungguhnya yang kita sembah, mengenal Allah yang sesungguhnya di mana kita bersandar hari lepas hari, mengenal Allah yang sesungguhnya di mana kita kalaupun orang menilai kita salah penilaian, orang menilai kita, waduh, nggak apa-apa saudara. Tapi hatimu tetap hanya kepada Tuhan saja. Apa yang diberkati oleh Tuhan yang kedua adalah berani mengambil resiko. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud, dia berani mengambil resiko. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kata Daud kepada Saul, "Baginda, kita tak perlu takut kepada orang Filistin itu. Ya, hamba bersedia melawan dia." Apa kata Saul? "Jangan," jawab Saul. "Bagaimana mungkin engkau bertanding dengan dia? Engkau masih muda sekali, sedangkan dia sudah biasa berperang sejak masa mudanya." Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ketika Saul bersama dengan tentaranya mendengar Goliat ngomong, bangsa Filistin datang, mereka justru gentar mundur, saudara. Saul tidak berani mengambil resiko untuk menghadapi mereka. Tetapi Daud, saudara, dia datang dulu kepada bosnya, kepada Saul. Saul sendiri mengandalkan si Daud juga. Saul tidak percaya kalau Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, jangan salah menilai itu. Jadi setiap kita punya kekuatan, saudara, ya. Daud tidak bisa mengalahkan itu. Loh, Daud berkata, "Kita tak perlu takut kepada orang Filistin itu." Kenapa Daud berani berkata demikian? Karena dia sudah mengenal Allah. Karena dia sudah berpengalaman menghadapi, ya, setidaknya binatang buas. Di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat ke-37 mulai dibaca. Pasal 17, 35-37. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan, daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kepercayaan Daud, imannya Daud kepada Tuhan, mulai sejak dia berada di kawanan domba, menjaga kawanan domba, sampai dia berada di medan peperangan, dia tetap percaya sama Tuhan. Ya,
sudah percaya sama Tuhan, pengalamannya itu, pengalaman bersama dengan Tuhan. Saul melihat Daud, tidak mungkin engkau kalah, engkau menang. Saul meragukan Daud, karena Daud adalah seorang yang begitu muda, kemudian eloperasinya seorang gembala, tidak pernah dilatih untuk berperang. Sedangkan Goliat orang hebat, saudara. Jangan pernah salah menilai. Buang segala nilai negatif dalam diri kita. Buang segala kebimbangan, kekhawatiran, karena terkadang kita salah menilai, saudara. Menilai orang lain, menilai hamba Tuhan, menilai kuasa Tuhan. Terkadang kita membuat yang aneh-aneh supaya kita dikenal orang. Itu semua tidak ada penting, saudara. Karena kenapa? Itu semua ketika kita berkata demikian, ini. Ketika kita melihat masalah lebih besar, saat itu juga kita melihat pertolongan Tuhan sangat kecil, saudara. Ketika masalah kita melihat begitu besar, saat itu juga pertolongan Tuhan kecil di mata kita. Sudah kecil dan tidak percaya lagi, maka masalah yang menjadi yang terlebih besar di depan mata kita. Dan ketika masalah yang terbesar di depan hidup kita, sama seperti Saul dan tentaranya, tidak akan maju dan tidak akan bisa mengambil sebuah resiko. Jadi kita sebagai anak Tuhan ini, saudara, kita harus berani mengambil sebuah resiko. Mungkin di mata manusia tidak bisa, tapi kita melangkah. Oke, apapun resikonya, saya percaya Tuhan akan buka jalan. Melangkah berani, seperti Daud, saudara. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itu juga kita tidak mau ambil resiko. Ketika masalah besar kita lihat, pertolongan Tuhan kecil kita lihat, saat itu juga kita tidak mau ambil resiko. Aduh, aman-aman sajalah. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, saat itu kita sedang khawatir dan ragu, dan itu kesempatan iblis mau memecahkan iman kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar malam hari ini apa yang dilakukan oleh Daud, saudara, yang pada akhirnya dia membalas apa yang dikatakan oleh Saul kepada dia. Coba baca di ayat 46. Hari ini juga Israel yang berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin, saudara. Ya, firman Tuhan sudah terbukti dialami oleh Daud. Ketika Goliat kalah, maka seluruh bangsa Israel lari, maka barulah bangsa Israel mengejar mereka. Tapi Daud sudah mengalahkan pemimpin yang mereka banggakan, pemimpin yang mereka andalkan, pahlawan yang mereka andalkan. Daud sudah mengalahkannya. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini mari kita membuka hati mengenal Tuhan lebih dalam. Yang kedua, kita kalau kita melihat masalah lebih besar, di saat itu juga kita melihat kuasa Tuhan sangat kecil. Tapi kita melihat masalah besar, tapi kita melihat Allah kita lebih besar daripada masalah kita. Allah kita lebih berkuasa daripada masalah kita. Pergumulan tidak berkuasa dalam hidup kita. Kekacauan tidak akan bisa merampas sukacita kita. Karena kenapa? Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Daud sudah menikmati, Daud sudah merasakannya ketika dia mengalahkan Goliat. Saudara-saudara berkat oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi aplikasi bagi kita. Kita sering tergoda untuk mempercayai bahwa Goliat, masalah yang besar, kesulitan-kesulitan besar, terkadang mengendalikan hidup kita. Kesulitan-kesulitan yang besar terkadang mengendalikan hidup kita. Mulai malam hari ini, saudara, mari kita mengubah. Namun Allah jauh lebih besar dari masalah kita. Biarlah Allah yang mengendalikan hidup kita. Dialah yang mengendalikan jalan hidup kita. Biarlah Tuhan mengendalikan hidup kita. Semalam saya sudah sampaikan, relakan dirimu. Goliat-Goliat atau masalah besar yang kita hadapi saat sekarang ini, jangan sampai dia yang mengendalikan hidup kita, tetapi biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Pertama, milikilah pengenalan akan Allah.
Yang kedua, kita harus berani mengambil resiko. Tema kita malam hari ini, jangan salah menilaiku. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara untuk perekonomian bangsa dan negara kita, dan supaya dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga perekonomian setiap kita